Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kenalkan, nama saya Nuri Rizky Setiawan, asal sekolah dari SMK Negeri 2 Malang. Saya adalah PGP Angkatan 9, kelas 377 kelompok 1, asal daerah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 mengenai kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Di sini terdapat 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Baik, untuk yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, siswa harus mencapai angka ketuntasan minimal atau KKM. Yang kedua, bakat dan minat anak sudah dapat terlihat secara alami. Yang ketiga, setiap anak harus fokus dan bisa dalam mengikuti pelajaran agar dapat mengerjakan ulangan dan hasilnya terbaik. Yang keempat, rasa cinta tanah air dan kearifan lokal dipupuk di ranah mata pelajaran lain, seperti agama, pendidikan Pancasila, seni budaya, dan bahasa Jawa. Yang kelima, guru memiliki kreativitas dan kompetensi masing-masing, sehingga kolaborasi dan pengimbasan model atau metode dirasa kurang perlu. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, setelah mengikuti pendidikan guru penggerak dan mempelajari modul 1.1 tentang filosofis dan pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, saya berpikir bahwa satu, setiap anak memiliki kemampuan dan penerimaan terhadap materi yang berbeda-beda, sehingga mewajibkan semua anak untuk dapat memperoleh nilai ketuntasan minimal atau KKM perlu dipertimbangkan kembali. Yang kedua, setiap anak perlu diberikan tes diagnostik dan observasi lanjutan untuk memahami bakat, minat, potensi, gaya belajar, dan kebutuhan tumbuh kembang mereka yang berbeda-beda. Yang ketiga, setiap anak memiliki kemampuan pemahaman materi berbeda-beda. Saya sebagai pendidik harus melakukan pendampingan dan fasilitasi terus-menerus. Yang keempat, saya sebagai bagian dari CGP atau calon guru penggerak berperan aktif dalam memupuk rasa cinta tanah air dan kearifan lokal. Yang kelima, bakat, minat, dan potensi anak sudah ada sejak lahir dan bersifat unik. Saya sebagai pendidik harus menghamba mereka dengan memberikan fasilitasi dan pembimbingan yang baik dan menjunjung tinggi ada asas kemerdekaan belajar. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak dan mempelajari modul 1.1 tentang filosofis dan pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, saya akan melaksanakan yang pertama, tes diagnostik dan observasi untuk memahami bakat, minat, potensi, gaya belajar, dan kebutuhan pendidikannya. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berbasis proyek yang memadai bakat, minat, dan potensi siswa. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan gelar karya sehingga siswa berhak menyampaikan karya-karya produktif mereka. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran berbasis lingkungan hidup dan lingkungan sosial mereka untuk memupuk rasa cinta tanah air, cinta lingkungan, dan mengaktualisasi nilai kearifan lokal. Yang kelima, mengimplementasikan berbagai pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro dalam pembelajaran di kelas dan lingkungan sekolah. Yang keenam, memberikan tauladan baik kepada rekan-rekan guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menerapkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Berikut
Dokumentasi kegiatan satu, tes diagnostik. Tes diagnostik saya lakukan untuk mengetahui bakat, minat, potensi, dan kemampuan awal siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, saya juga melaksanakan tes diagnostik lanjutan untuk mengetahui gaya belajar dan kemampuan literasi dan menumerasi siswa. Berikut dokumentasi kegiatan 2, pembelajaran berbasis proyek. Di sini, saya melaksanakan pembelajaran berbasis proyek untuk mewadahi bakat, minat, potensi, dan gaya belajar siswa-siswi yang beragam. Yang pertama, saya melaksanakan pembelajaran proyek pada materi makhluk hidup dan lingkungan. Yang kedua, saya melaksanakan pembelajaran berbasis proyek pada materi campuran zat homogen dan heterogen. Yang ketiga, saya melaksanakan pembelajaran berbasis proyek pada materi ekosistem makhluk hidup. Dan yang keempat, saya melaksanakan pembelajaran berbasis proyek pada pengukuran menggunakan alat ukur yang mereka punyai. Dokumentasi kegiatan 3, gelar karya. Gelar karya merupakan kegiatan yang mewadahi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaktualisasi dan mempresentasikan produk atau sebuah kemampuan yang mereka telah miliki dalam kegiatan di sekolah. Yang pertama, terdapat gelar karya produk perhotelan dan usaha layanan wisata. Yang kedua adalah gelar karya siswa-siswi tentang peta masa depan dan cita-cita. Yang ketiga adalah gelar karya fashion oleh siswa yang telah menjadi desainer. Dan yang keempat adalah gelar karya tari daerah. Dokumentasi kegiatan 4, pembelajaran berbasis lingkungan hidup dan lingkungan sosial. Di sini, saya melaksanakan pembelajaran berbasis lingkungan hidup dan lingkungan sosial untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan rasa bangga siswa-siswi saya terhadap kearifan lokal budaya Kota Malang. Yang pertama, saya mengajak siswa menyanyikan lagu nasional dan lagu daerah Jawa Timur. Yang kedua, siswa ikut serta menjadi bagian dari gelaran Hari Kemerdekaan RI, yaitu menjadi petugas upacara dan menjadi pasukan pengibar bendera. Yang ketiga, saya membiasakan siswa-siswi membuang sampah di tempat sampah dengan tertib. Dan yang keempat, saya mengajak siswa-siswi belajar dan ikut merawat lingkungan sekitar sebagai salah satu bentuk rasa cinta terhadap tanah air. Dokumentasi kegiatan 5, implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Di sini, saya menerapkan pembelajaran sesuai dengan trilogi pendidikan, yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, di depan menjadi contoh atau panutan. Di sini, saya melaksanakan pembelajaran dengan memberikan gambaran awal dulu terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, di tengah menggugah atau membangun niat, kemauan, dan semangat. Ketika anak-anak akan melaksanakan kegiatan kerja kelompok atau kegiatan diskusi, saya menggugah dan membangun niat mereka supaya mereka dapat bekerja sama dengan baik. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani di belakang memberikan semangat atau dorongan. Ketika anak-anak telah melaksanakan atau sedang melaksanakan kegiatan diskusi kelompok, saya memberikan dorongan dan memberikan semangat kepada mereka untuk dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan pembelajaran yang saya berikan. Berikutnya, implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Yang pertama adalah menuntun. Saya memberikan tuntunan dan gambaran terhadap apa yang akan mereka kerjakan dan apa yang akan mereka diskusikan. Sehingga dalam proses diskusi nanti tidak ada yang bingung atau tidak jelas terkait dengan pembelajaran saya. Yang kedua, pendidikan budi pekerti. Saya membiasakan anak-anak di dalam kelas untuk menerapkan budi pekerti yang baik. Dokumentasi kegiatan 6, memberikan tauladan baik kepada rekan guru. Di sini, saya telah melaksanakan proses pengimbasan dan belajar bersama dengan rekan guru yang lain. Yang pertama, saya memberikan pengimbasan pembelajaran berbasis proyek dan lingkungan hidup kepada guru-guru dari jurusan keperawatan.
Yang kedua, saya memberikan pengimbasan pembelajaran berbasis proyek dan lingkungan hidup pada berbagai jurusan di SMK Negeri 2 Malang. Yang ketiga, saya melaksanakan proses monitoring dan supervisi bersama dengan rekan guru yang lain untuk diberikan sebuah saran dan masukan terkait dengan proses pembelajaran berbasis proyek yang saya laksanakan. Yang keempat, saya melaksanakan kegiatan observasi dan mensupervisi seorang guru yang telah melaksanakan proses pembelajaran berbasis proyek. Berikut adalah kesimpulan yang saya dapat. Yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun murid untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensinya sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan adalah penanaman budi pekerti yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan dan nilai saja. Yang ketiga, pendidikan harus berhamba pada anak, sehingga anak memiliki keleluasaan dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensinya. Yang keempat, guru perlu bersinergi dalam menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih, sekian dari saya. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.